Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang Islam, iman, dan ihsan. Apa sih Islam, iman, dan ihsan? Dan apa dasar-dasarnya? Kemudian ada Islam, iman, dan ihsan. Diceritakan, Hadatsani Ibnu Abi Umar bin Khattab qala bainama nahnu 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum ittala'ana rajulun syadidul bayad. Diceritakan bahwasanya suatu ketika sahabat Umar radhiyallahu anhu bersama para sahabat dan bersama dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih bersih, rambutnya sangat hitam kelam, dan tidak tampak dia bekas-bekas perjalanan. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya dia merupakan orang yang dekat, bukan merupakan orang yang jauh. Kemudian, tapi anehnya tidak seorang pun dari sahabat mengenal orang tersebut. Nah, orang tadi tiba-tiba duduk di hadapan Rasulullah dan menyentuhkan lututnya ke lutut Rasulullah dan menaruh tangannya di atas paha Rasulullah. Seakan-akan beliau itu adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Waqala, dan tiba-tiba orang tersebut berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Berikanlah kabar kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. Bahwasanya Rasulullah SAW menjawab, Islam adalah kesaksian tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian haji jika mampu. Orang tersebut berkata, engkau benar. Nah, ini sangat menarik sekali. Orang yang bertanya, kemudian dia itu seakan-akan ngetes. Ya. Ternyata dia bertanya dan dia pula membenarkan. Selanjutnya, orang tersebut bertanya, fa'akhbirni 'anil iman. Wahai Muhammad, kabarkanlah aku atau beritahulah kepadaku tentang iman. Orang Rasulullah berkata, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'min bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Rasul menjelaskan iman adalah percaya pada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, takdir baik dan buruk. Ini merupakan 6 rukun iman. Kemudian orang tersebut berkata, saudara. Qala fa'birni anil ihsan. Qala anta abdallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah dalam ibadahmu engkau seakan-akan melihat Allah. Dan kalaupun kau tidak melihat Allah, engkau merasa sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala sadaqta. Engkau benar. Selanjutnya orang tersebut bertanya tentang kiamat. Fahbirni anis sa'ah. Maka berikanlah aku tentang hari kiamat. Rasul menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Orang tersebut yang memakai pakaian putih tadi bertanya kepada Rasulullah, kalau begitu jelaskan padaku tanda-tanda datangnya kiamat. Rasulullah menjelaskan tanda-tandanya adalah engkau jumpai sahaya wanita, budak wanita melahirkan tuannya. Dan akan engkau lihat orang-orang bertelanjang kaki dan badan, miskin, para pengembala kambing sama bermegah-megahan di dalam gedung-gedung. Setelah itu orang tersebut bertolak pergi. Rasulullah kemudian bertanya kepada Sayyidina Umar, ya Umar, atadri man istari? Wahai Umar, tahukah kau siapa yang bertanya tadi? Sahabat Umar menjawab, Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasulnya yang beritahu. Rasulullah menjawab,
Dia adalah Jibril. Datang kepadamu untuk mengajarimu padamu tentang agama. Dari sini kita tahu bahwasanya agama Islam ini memiliki 3 pilar. Yang tiga-tiganya itu harus bersamaan. Yang pertama pilar Islam. Islam ini adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Yang pada turunan keilmuannya, ilmu tentang keislaman ini pada ilmu syariat atau ilmu fikih. Kemudian fondasi yang kedua itu adalah iman. Iman di sini iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir. Keenam ini merupakan rukun iman. Dan terakhir adalah ihsan. Apakah ihsan itu? Ihsan adalah engkau ketika beribadah. Dan ketika dalam seharianmu seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau engkau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan engkau selalu diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwasanya ketiga pilar tadi memiliki peran masing-masing. Peran Islam adalah penyucian anggota-anggota lahir dari segala dosa dan menghiasnya dengan tujuan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus mengetahui bagaimana tata cara sholat yang baik, bagaimana bersuci yang baik, bagaimana puasa yang baik, bagaimana berzakat, dan seterusnya. Itu adalah suatu yang terlihat secara dohir. Itu merupakan peran Islam ada di situ. Kemudian kalau iman, maka tempatnya adalah penyucian hati dari perbuatan buruk dan sifat-sifat tercela dan menghiasnya dengan yakin. Kita menghilangkan dengki dari hati kita. Kita menghilangkan sifat takabur, sifat riya dalam hati kita. Nah, ini merupakan iman. Dan kita juga mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini adalah satu-satunya dan orang Maha Esa. Hanya ada satu, tidak ada yang lain. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang menyerupai dengan. Dan yang terakhir, ihsan adalah tempat di mana seorang hamba dapat melihat Allah dengan mata hati atau merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah, kita sholat, kita tidak hanya ini ketika kita sholat kita benar-benar munajat, benar-benar berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa bahwa kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau kita berbicara seperti itu, seakan-akan kita ini selalu ada dalam pengawasan Allah. Allah selalu mengetahui apa yang kita laksanakan. Sehingga kita bisa menjaga tidak hanya anggota tubuh kita, hati kita pun juga harus kita jaga. Sifat-sifat kita, sifat-sifat yang buruk dari kita juga harus kita hilangkan. Inilah peran dari Islam, iman, dan ihsan. Kemudian, apa sih yang bisa menyebabkan hilangnya Islamnya seseorang? Orang itu akan bisa kehilangan keislamannya. Pertama, ketika dia tidak mengamalkan atau mengajarkan apa yang sudah diketahui. Kalian sudah tahu bahwasanya sholat fardu itu wajib, tetapi tidak mengerjakannya. Nah, ini merupakan mulai ada tanda-tanda hilangnya Islam. Kalian mengetahui bahwasanya puasa Ramadan itu adalah hal yang wajib, tapi kalian tidak berpuasa, hanya ikut hari raya saja. Nah, ini adalah bisa membuat hilangnya Islam. Yang kedua adalah mengamalkan yang tidak diketahui. Contoh kalian zakat tiba-tiba adalah yang penting saya zakat pakai roti atau pakai yang lainnya, itu nggak boleh. Kita harus benar-benar mengetahui, memahami aturan-aturan tersebut ketika kita melaksanakan ibadah. Disinilah pentingnya kita belajar ilmu fikih atau ilmu yang terkait dengan cara ibadah kita. Yang ketiga, tidak mau mempelajari yang tidak diketahui. Kalian tahu bahwasanya puasa itu merupakan perkara wajib. Puasa Ramadan merupakan perkara yang wajib. Tapi kalian tidak mau belajar. Bagaimana sih? Apa saja sih yang membatalkan puasa? Apakah ngentuk membatalkan puasa seumpamanya? Ataupun yang lain? Dan yang terakhir adalah melarang manusia atau orang lain untuk belajar. Kita tidak mengetahuinya, tapi kita melarang keluarga kita, melarang istri kita, melarang teman-teman kita untuk mereka lebih mengetahui lebih dalam tentang agama.
ini akan menyebabkan hilangnya keislaman seseorang. Kemudian setelah itu, kalau kita setelah bicara tentang iman, setelah Islam, maka kita akan bicara tentang iman. Apa sih syarat-syarat iman itu? Yang pertama, kita takut kepada Allah. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengharap anugerah Allah. Yang kedua, mengharap anugerah Allah. Yang ketiga, rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita menghormati orang yang menghormati Allah, dan kita meremehkan orang yang meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menerima segala keputusan Allah, baik ataupun buruknya. Jangan hanya ketika baik kita bisa masuk UNESA, umpamanya itu merupakan takdir Allah yang baik, kita senang. Tapi ternyata pada saat yang lain kita menerima musibah, kita tidak bisa menerimanya dengan lapang dada. Kemudian kita takut untuk berbuat makar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kufur kepada nikmat-nikmat Allah. Dan kita harus selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita melakukan ikhtiar. Kita dalam hal keseharian kita berusaha semaksimal mungkin. Kemudian kita setelah itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawakal atas hasil dari usaha kita. Dan jangan lupa kita harus selalu bertasbih dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa pada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau Rasulullah SAW bersabda, "Jadidu iman, perbaharuilah iman kalian semua." Ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Wahai Rasulullah, bagaimana kita bisa memperbarui, merefresh iman kita? Qala Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru min qouli la ilaha illallah." Perbanyaklah kalian dengan mengucap la ilaha illallah. Apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini merupakan pembuka. Selanjutnya kita akan teruskan dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.